Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak pembimbing, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita tentang adab yang diurai secara lebih jauh oleh muallif rahimallahu taala Abu Bakar Al-Jazairi yang menulisnya di dalam kitabnya Minhajul Muslim. Kita masuk di pembahasan Al-Faslul Khamis fil adabi ma'an nafs. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, yu'minul muslimu bi anna sa'adatahu fi kilta hayatihi al-ula wa thaniyah mawqufatun ala mada tadibi nafsihi wa tatshibiha wa tazkiyatiha wa tathhiriha, kama anna shifaaha manutun bi fasadiha, afwan, kama anna shiqa'aha manutun bi fasadiha wa tadnisiha wa khabasiha wa dhalika lil adillati taliyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif rahimallahu taala memulai pembahasan tentang adab kepada nafs atau kepada diri. Itu mengawalinya dengan satu kalimat yang kiranya nanti akan membuka dan mengingatkan kita tentang seperti apa pentingnya seorang muslim di dalam memperhatikan atau di dalam menjaga adabnya terhadap diri sendiri. Dikatakan bahwa orang muslim itu mengimani bahwa kebahagiaannya pada kilta hayatihi, pada semua kehidupannya, baik itu al-ula wal akhirah, baik itu di dunia terlebih nanti di akhirat kelak, itu sepenuhnya bersandar kepada bagaimana dia menjaga adabnya terhadap diri sendiri. Apa yang disebut dengan menjaga adab terhadap diri sendiri? Secara singkat di kalimat pembuka ini kemudian dilanjutkan wa tatshibiha, bahwa menjaga adab terhadap diri sendiri itu yang utama adalah bagaimana dia menjadikan dirinya thayyib, ya, menjadikan dirinya baik, wa tazkiyatiha, dan senantiasa mensucikannya, wa tathhiriha, dan membersihkannya, kama anna
syiqa'aha, hal ini sejalan dengan yang menjadi kebalikannya, bahwa kalau kebahagiaan itu berpulang seperti apa ia mengurus dirinya, bagaimana dia memperhatikan adab terhadap dirinya, maka ketika ia lalai, ketika ia tidak memperhatikan adab terhadap dirinya, maka sesungguhnya itu merupakan cikal bakal daripada kesengsaraannya. Kama anna syiqa'aha atau syaqa'aha manutun bi fasadiha, ya. Manutun mengikuti, ya. Ini sama dengan bahasa Jawa, ya, manut. Manutun bi fasadiha, sebagaimana kesengsaraannya itu kembali mengikuti daripada kalau dirinya itu tidak terperhatikan, kalau dirinya itu kemudian terlalaikan dari menjaga adabnya, yang kemudian bifasadiha, ia lalu menjadi rusak, ia lalu menjadi tadnisiha, ia lalu menjadi kotor, ia lalu menjadi khabas, ya, menjadi sesuatu yang tercela, menjadi sesuatu yang kotor. Wadzalika lil adillati taliyah, wadzalika lil adillah al-atiyah, yang kemudian ini bisa kita lebih jauh mencermatinya dengan beberapa dalil yang disebutkan oleh rahimallahu ta'ala. Qauluhu ta'ala, diantaranya adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang harus dicermati di sini adalah ketika muallif rahimallahu taala memprioritaskan menjaga adab terhadap diri sendiri ketika mengingatkan kaum muslimin tentang bagaimana dia memperhatikan dirinya, yang itu lalu disebutkan sebagai modal utama apakah ia mendapatkan kebahagiaan atau sebaliknya. Muallif rahimallahu ta'ala, penulis kemudian justru memprioritaskan adab itu kepada apa yang terdapat di hati manusia, kepada apa yang selama ini seringkali orang lalai dari memperhatikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah ia orang-orang yang membersihkannya. Apa yang dibersihkan? Dalam banyak tafsir kemudian kita dapati bahwa yang dimaksud di sini adalah membersihkan daripada hati tersebut. Apa yang terdapat di dalam hati? Yang terdapat di dalam hati adalah keimanan manusia. Yang terdapat di dalam hati adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terdapat di dalam hati adalah kalimat-kalimat tauhid, yang kelak itulah yang akan menyelamatkan dirinya dan mengantarkannya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa pekerjaan utama seorang beriman itu adalah bagaimana ia menjaga fitrahnya. Pekerjaan yang paling utama dari kehidupan orang beriman adalah bagaimana ia menjaga apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat iman dan Islam tersebut. Bahwa pekerjaan yang paling utama bagi orang beriman adalah senantiasa dia menjaga hatinya, senantiasa dia membersihkan jiwanya,
dari kotoran-kotoran hati, dari kotoran-kotoran yang ada, dari kotoran-kotoran yang itu bisa menciderai daripada keyakinan dan keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu berhasil ia lakukan, maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini kita memahami bahwa tidak ada kemudian perbedaan di antara manusia tersebut kecuali dengan mengukur keimanan yang itu ditandai dengan bersihnya hatinya, bersihnya jiwanya. Apakah kemudian dalam hidupnya ia sebagai orang yang punya jabatan, ia sebagai orang yang memiliki banyak kekuasaan dan lain sebagainya, tapi ternyata yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah man atallaha biqalbin salim. Siapa yang mampu menjaga hatinya sehingga ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati tersebut adalah hati yang selamat. Hati tersebut adalah hati yang tidak pernah henti dia bersihkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebaliknya ayat berikutnya kemudian mengatakan wa qad khaba man dassaha, maka akan celaka dia kalau ternyata kelak ia menemui Allah Subhanahu wa ta'ala sedang hati yang awalnya itu adalah sesuatu yang bersih, tapi kemudian dia tidak mampu menjaganya. Apa-apa yang dimilikinya selama di dunia justru semakin mengotori apa yang sebelumnya itu adalah sesuatu yang fitrah. Apa yang sebelumnya ketika itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kepada manusia, itu merupakan sesuatu yang bersih, sesuatu yang tanpa noda, tanpa cacat, tanpa titik hitam di dalamnya. Wa qad khaba man dassaha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini jamaah sekalian, kalau kita kembangkan dan kemudian kita kaitkan, maka dia menjadi pembahasan yang luar biasa, yang sebenarnya jauh-jauh hari inilah yang seringkali diingatkan oleh para orang tua kita di tempat ini dengan bahasa yang lumrah untuk dipahami sebagai pengikisan daripada kesombongan tersebut. Karena kalau kita membaca sejarah, maka fakta yang terpaparkan kepada kita itu kita akan mendapati bahwa musuh utama daripada keselamatan kebersihan hati ini setidaknya itu terangkai pada dua penyakit hati, yaitu iri hati, dan yang kedua adalah adanya rasa sombong di dalam diri. Beberapa hari ini jamaah sekalian, kami banyak membaca terkait dengan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, di mana dalam satu ayat itu disebutkan bahwa ayahanda Nabi Yakub itu pernah
memunculkan ya, kekhawatirannya ketika saudara-saudara Yusuf ini membujuk orang tuanya, kiranya Yusuf diizinkan untuk ikut menggembala ya. Tidak usahlah dia menggembala, biarkan dia bermain, biarkan dia berlari, yang jelas ia ikut dengan kami. Seperti itu bujukannya ya. Kami ini adalah kelompok yang kuat, kami ini bisa memberikan jaminan tidak akan ada apa-apa kalau ternyata ada yang dikhawatirkan. Bahasa saudara Nabi Yusuf mengatakan wa nahnu usbah, kami adalah kelompok yang kuat. Tapi kemudian Yakub ketika itu dalam dialognya yang terekam di dalam Al-Quran mengatakan, saya khawatir kalau kemudian kalian lalai, kalian lengah, kalian tidak memperhatikan, kemudian ada serigala, ada binatang yang kemudian ia menerkam Yusuf sedang kalian wa antum ghafilun, seperti itu di dalam ayat. Bahwa secara fitrah kemanusiaan serigala itu menjadi sesuatu yang ditakuti karena memang asalnya dia adalah binatang buas. Digambarkan dengan taringnya, ia bisa merobek apa saja, ia bisa mengoyak ya, menerkam bahkan membunuh korbannya. Maka inilah yang dikhawatirkan. Tapi ternyata apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata ada yang lebih bahaya daripada serigala, yaitu manusia serigala. Bahwa secara naluri orang tua, Nabi Yakub kemudian mengkhawatirkan, memverbalkan, mengucapkan kekhawatirannya itu. Tapi ternyata realitasnya yang terjadi adalah ada yang lebih bahaya daripada binatang buas tersebut, adalah ketika manusia sudah kehilangan hatinya, adalah ketika manusia sudah tidak mampu lagi untuk membersihkan jiwanya, membiarkan hatinya terkotori, karena ia akan lebih buas dari binatang serigala sekalipun. Siapa yang menyangka kemudian kalau saudara-saudara Yusuf ini mau mengorbankan adiknya, tega berdusta kepada orang tuanya meskipun dengan kesaksian yang palsu. Tapi inilah sejarah yang kemudian memberikan pelajaran bahwa seperti itu gambaran manusia ketika ia membiarkan jiwanya dikotori oleh hawa nafsunya, ketika ia tidak mampu membersihkan dirinya dengan ibadah-ibadah nawafil, maka tanpa sadar tidak ada yang menyangka ada seorang anak yang sejak kecil ia dididik, ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang, tapi kemudian ia tega mendustai, membohongi orang tuanya. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini bukan sesuatu yang kemudian terjadi begitu saja. Tapi seperti itulah sejarah mencatat bahwa ketika ia dibiarkan, maka memang ia akan menjadi alamat daripada kecelakaan tersebut.
Dan hari ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya semua contoh yang ingin kita bilang sudah ada semua contohnya. Mau anak membunuh orang tuanya, mau saudara membunuh adiknya, kakaknya, orang tua yang membunuh anaknya, suami membunuh istrinya, dan semuanya. Ketika kita kembali kepada penjelasan ini, maka seperti itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa qad aflaha man zakkaha, bahwa yang paling utama yang kita kerjakan adalah bagaimana menjaga hati ini. Karena tidak ada jaminan bahwa dengan bertambahnya ilmu pengetahuan membuat itu otomatis hati itu bersih. Justru ia akan terbebani kalau tidak sedari awal ia menjaga hatinya. Kita tentu sangat meyakini bahwa saudara-saudara Yusuf ini adalah hasil daripada didikan orang tuanya. Yang itu berarti kita tidak menafikan bahwa ia telah dididik dengan baik oleh orang tuanya yang merupakan Nabi Yakub alaihissalam, sekaligus cucu daripada Nabi Ishak. Artinya dia pasti sudah mendapatkan pendidikan yang notabene orang tuanya itu adalah Nabi. Tapi ketika disinilah kemudian kita mendapatkan pelajaran bahwa ia akan menjadi sia-sia, semua itu akan menjadi alamat celaka kalau ternyata dia tidak terkoneksi dengan hati ini. Bahwa akal ini hanyalah satu instrumen dan bukan satu-satunya sebagai jaminan keselamatan. Bahwa kepintaran ini hanyalah satu nikmat, kecerdasan ini hanyalah satu karunia dan bukan jaminan. Karena yang menjaminnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhal jasadu kullu, idza saluhat saluhal jasadu kullu." Garansinya bukan pada kecerdasan, garansinya bukan pada sekian banyak prestasinya. Jaminan itu bukan pada apa yang telah dimiliki oleh manusia berupa kekayaan, berupa jabatan, berupa status sosial, berupa ia keluarga dari siapa. Tapi jaminannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Yang dalam ayat ini katakan qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassa. Maka inilah jamaah sekalian, sekali lagi yang akan selalu kita tarik sebagai pemicu untuk kita semakin bersyukur di tempat ini, di mana kita diantar bukan hanya menjejali pikiran kita, nalar kita dengan wawasan, dengan pengetahuan begitu saja, sekadar mengilmui ajaran Islam ini, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkan daripada apa yang kita pelajari. Karena itulah jalan untuk membersihkan hati-hati yang kita miliki ini. Kita senantiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita terima ini adalah ilmu yang diberkahi, adalah ilmu yang kemudian mau meringankan langkah kita, memudahkan kita
untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan justru semakin memperberat langkah kita, bukan kemudian justru semakin menjauhkan kita, bukan justru semakin mengotori hati kita, hanya karena kita telah diberi begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunnal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ayat ini jamaah sekalian, kalau pada kisah Yusuf secara umum kita pahami bahwa di sana ada dua poin yang tadi kita sebutkan. Ada penyakit iri hati dan kemudian ada kesombongan yang itu diucapkan wa nahnu usbah. Maka pada ayat yang berikut ini itu kemudian diulang, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, bahwa orang-orang yang mendustai agama, orang-orang yang mendustai daripada bi ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, itu tidak lain adalah istakbaru, sebabnya karena kesombongan juga. Dan yang penting untuk kita pahami jamaah sekalian, terkhusus kepada kawan-kawan mahasiswa, kita selalu mengulang dan mengingat daripada definisi kesombongan ini, bahwa orang-orang yang mendustai ayatina, kadzdzabu bi ayatina, itu bukan sebatas mengingkari karena ia tidak tahu, bukan sebatas ia tidak melaksanakan karena ia memang belum mengetahuinya, namun lebih dari itu ada sebagian manusia yang justru mendustainya karena ia mengetahui kebenaran itu, tapi kemudian ia tidak mau melakukannya. Maka itu juga bagian daripada istakbaru. Sejarah mencatat bahwa orang-orang Yahudi kemudian dicap sebagai magdub, orang yang didurhakai, adalah karena ia sangat paham terhadap apa yang akan terjadi terkait dengan kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang itu sudah diberitakan di kitab-kitab yang ada, tapi ia mengingkarinya karena tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Ia mengingkarinya mungkin karena kabar itu tidak menguntungkan kelompoknya. Ia mengingkarinya karena mungkin ia dengarkan bukan dari gurunya. Sebagaimana terjadi fenomena belakangan ini, sebagian kaum muslimin itu kemudian terpetakan hanya karena siapa gurunya, di mana dia bermajlis. Kalau dia duduk di majlis A, maka berarti kita tidak sama. Kalau kemudian dia mengambil ilmu bukan dari guru-guru yang direkomendasi menurut dirinya, maka kemudian seolah-olah ia tidak benar dan dia tidak layak untuk didengarkan. Maka hakikatnya inilah yang dulu pernah terjadi pada bangsa Yahudi. Hanya karena Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang diharapkan itu datang dan muncul dari kaumnya, ternyata atas takdir Allah Subhanahu wa taala dia tidak dimunculkan dari kelompok yang diinginkan, tapi kemudian justru dia datang dari Bani Quraisy dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka seperti apa dampaknya orang-orang yang sombong yang demikian ini, yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? La tufattahu lahum abwabus sama. Langit-langit ini yang begitu luas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintunya tidak terbuka, tidak dibukakan bagi dia. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai apa? Sampai onta yang sebesar itu bisa masuk ke dalam lubang jarum yang ada. Artinya apa jamaah sekalian? Begitu buruknya sifat sombong ketika itu ada pada diri manusia. Begitu buruknya akibat kesombongan ketika itu kemudian bercokol pada diri manusia. Karena hakikatnya dia akan menafikan daripada keimanan tersebut, ya. Bahwa ketika iman hadir dengan sebenarnya, maka keberadaan iman ini akan menegasikan daripada semua unsur kesombongan yang ada pada diri manusia. Karena hakikat daripada keimanan seorang hamba adalah dia mengakui Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, yang berarti dia adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan, ketidaksempurnaan dan seterusnya. Karena dengan keberadaan keimanannya, maka dia akan mengakui bahwa dia adalah hina dan Allah adalah mulia. Sebaliknya, ketika noda ini masuk mengotori hati seseorang, maka terjadi kebalikannya. Kesombongan ini akan menolak daripada keimanan itu. Giliran iman ini yang tidak bisa masuk, karena yang ada pada dirinya, ya, untuk apa saya terima kebenaran sedang saya sendiri juga tahu kebenaran itu. Bahkan saya mungkin bisa memproduksi daripada kebenaran itu. Justru sayalah yang menyebarkan daripada kebenaran itu. Justru saya yang mengatur mana yang benar, mana yang salah. Dan ini yang dilakukan oleh Fir'aun, ya, ketika kemudian begitu gencar, ya, dengan segala fasilitas yang dia miliki, kemudian menyebarkan, ya, berita-berita yang hanya menguntungkan dirinya, ya. Sebaliknya semua yang tidak datang dari Fir'aun itu berarti hoax dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ini jamaah sekalian, mohon maaf yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.